Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu pagi hari ini bisa kembali memandu Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan tentunya ini sudah bersyukur. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dibangunkan, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntaskan semua amanah yang belum terselesaikan. Perjalanannya masih panjang, tentunya juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu agama. Seperti pagi hari ini, kita akan memperdalam ilmu agama kita kawan bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Makin tenang hidupnya Ustadz. Amin, amin, mudah-mudahan. Iya, semua orang mencari itu Mbak Ayu ya. Betul. Sebenarnya itu yang dicari itu apa? Kadang kan berangkatnya pagi, pulangnya itu sampai pagi. Ternyata lupa bersyukur. Padahal hanya dengan mensyukuri saja kita itu benar-benar mendapat ketenangan hidup gitu ya Ustadz ya. Apalagi kalau sudah bersyukur, kemudian semua aktivitas kita itu terpantau Ustadz. Nah ini sebenarnya kalau kita ini seperti dipantau Allah ini bagaimana ya Ustadz ya? Apakah merasa enak atau malah bagaimana gitu Ustadz? Dan seharusnya kita ini adab untuk menggapai ketenangan hidup yang berikutnya itu seperti apa selain mensyukuri nikmat? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik kawan, pagi hari ini rupanya masih menyambung apa yang telah kita diskusikan kemarin. Betul. Yaitu tentang bagaimana adab terhadap Allah untuk menggapai ketenangan hidup. Sekali lagi ini penting, selalu kita ingatkan terus, saling mengingatkan, karena memang dunia ini atau kehidupan kita ini kan senantiasa terlalu banyak tantangan-tantangan. Jika kita tidak saling mengingatkan, khawatir mencari jalan yang tidak tepat, jalan keluar yang tidak tepat justru menjadi problem berikutnya. Nah kawan, kemarin sudah kita diskusikan bahwa untuk menggapai ketenangan hidup itu, yang pertama adalah mensyukuri dengan berbagai macam syukur yang telah diberikan atas nikmat-nikmat Allah kepada kita. Termasuk adalah syukur tentang diri kita. Allah menciptakan kita sebagai manusia ini. Nah, untuk memperkuat lagi, ada satu kisah. Kisah ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu. Ini kisah Mbak Ayu ya, bukan hadis loh ya. Bukan hadis tapi kisah. Apakah kisah ini sebagai metodologi atau cara untuk menyampaikan pesan dengan kisah-kisah yang ada, yang didesain atau dirancang oleh Imam Al-Ghazali atau kayak apa? Saya tidak tahu persis. Yang jelas ini bukan hadis. Apakah kisah-kisah Israiliyat? Saya tidak tahu. Tidak disebutkan di situ, tapi ada kisah ini. Menurut saya ini adalah merupakan cara, metodologi untuk menyampaikan pesan. Kemudian kalau sekarang kan ada visual, ada gambar, ada film gitu lah ya. Tahun-tahun itu kan belum ada. Tapi ini ada kisah, dinarasikan begitu. Kisahnya begini Mbak Ayu. Jadi ada disebutkan di kitab itu Mukasafatul Qulub. Di sana diceritakan ada seorang nabi yang beliau itu gak henti-henti. Pekerjaannya ibadah terus selama 50 tahun. Jadi gak ada henti-hentinya, ibadah terus. Lalu satu ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada nabi ini. Kemudian oleh Jibril disampaikan wahyu Allah bahwa nabi ini
Kata Allah, telah diampuni dosa-dosanya. Jadi karena sudah berdua 50 tahun kan ya? Sudah 50 tahun nggak pernah berhenti ibadah terus. Kemudian Allah menyampaikan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada sang Nabi ini bahwa dia telah diampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Rupanya si Nabi ini Mbak Ayu, merasa, loh, kenapa Allah kok ngampuni saya? Bukankah saya sudah beribadah sedemikian rupa? Artinya sudah wajarlah kalau saya diampuni. Nah, kira-kira begitu. Saya terjemahkan begitu dalam dialog ini. Jadi sang Nabi ini menyatakan bahwa kenapa saya harus diampuni? Bukankah saya sudah beribadah selama 50 tahun dan wajar kalau saya tidak punya dosa? Nah, lalu kemudian melaporlah si malaikat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat ini disuruh lagi oleh Allah menghampiri lagi, mendatangi lagi sang Nabi ini. Lalu kemudian Nabi tadi itu dipukul lehernya, Mbak Yu. Ini leher belakang itu dipukul. Dipukul, lalu kemudian dia merasa kesakitan. Saya tidak tahu ketika tidak diceritakan itu, ketika mukul itu malaikatnya ini menampakkan atau tidak. Yang jelas dia merasa sakit. Kemudian sampai semalam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, lalu kemudian si malaikat Jibril tadi itu disuruh datang lagi ke Nabi ini. Kemudian sang Nabi tadi itu menceritakan kepada malaikat tadi, wahai malaikat, saya semalam tidak bisa tidur, sakit rasanya. Kemudian sang malaikat tadi menyampaikan, itu belum seberapa. Ibadahmu selama 50 tahun itu belum seberapa dibanding dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Itu baru ada sakit sedikit saja, kamu sudah merasakan kegelisahan yang sedemikian rupa. Padahal nikmat-nikmat Allah sedemikian banyak, dan kalau hanya ditebus dengan 50 tahun, itu tidak ada apa-apanya. Artinya ibadahmu selama 50 tahun itu tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Barulah kemudian Nabi ini sadar, ternyata bukan karena ibadahnya yang diampuni oleh Allah, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dibanding dibarter begitu, Mbak, nggak ada apa-apanya ibadah 50 tahun dengan apa yang telah diberikan kepada si manusia, Nabi ini dan manusia pada umumnya. Nah, kemudian Mbak Ayu, saya mencoba untuk mencari referensi lain tentang bagaimana susunan tubuh manusia ini. Ternyata kawan, kalau tadi di punggung di lehernya saja kena pukul, begitu rasanya sedemikian rupa sakitnya. Ternyata dalam diri kita manusia itu jumlah sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu miliaran jumlahnya. Ada 100 miliar sel saraf neuron. Jadi di otak kita itu ada 100 miliar 100 miliar sel. Iya, betul. Kemudian ada sekitar 13, sekian juta sel di sumsum. Yang itu semuanya bekerja secara sistematis. Kenapa kita bisa melihat? Ini warnanya hitam, ini warnanya putih, ini gelap, ini terang. Itu karena kita bisa melihat. Setelah melihat kemudian dikirimlah penglihatan panca indera itu ke otak kita. Otak kemudian bekerja, baru menyimpulkan. Ini benda ini keras, benda ini lunak. Semua itu karena ada saraf-saraf yang bekerja. Satu saja saraf kita itu tidak bekerja, maka
Error semuanya. Iya. Masya Allah. Jadi saya renungkan, tadi sekali lagi itu adalah sebuah metodologi pembelajaran oleh Imam Al-Ghazali tadi itu. Kemudian saya coba mencari referensi, ketemulah. Masya Allah. Ini saya kira kalau dikaji secara saintifik dari sisi kedokteran, waduh, semakin memperkuat ya keimanan kita ini. Ternyata di tubuh kita ini ada saraf yang senantiasa bekerja, belum lagi jantung kita yang nggak pernah kita mengontrol secara langsung, tetapi dia sudah bekerja sendiri secara otomatis. Begitu juga organ-organ yang lain. Maka kawan, agar kehidupan kita ini tenang, bisa menggapai ketenangan, maka sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya di tubuh kita ini saja, luar biasa dahsyatnya. Maka gunakanlah tubuh ini, jangan sampai disia-siakan. Saraf-saraf yang ada itu gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sudah beribadah sedemikian rupa, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat-nikmat Allah. Berikutnya kawan, agar supaya hati kita ini tenang dengan cara adab kita kepada Allah, maka yang berikutnya merasa selalu dalam pantauan Allah. Mbak Ayu tadi nggak mau nyampaikan kan ya? Iya. Jadi kalau kita merasa selalu bersama Allah, maka kita punya sandaran. Kenapa orang-orang di luar sana, walaupun di negara-negara maju, banyak terjadi bunuh diri, terjadi penembakan, gitu-gitulah ya, kriminal-kriminal itu. Karena apa? Karena ketika dia menghadapi problem-problem kehidupannya, dia merasa sendiri, tidak ada backup-nya, tidak ada backingnya. Nah, kalau kita umat Islam itu selalu merasa kita tidak sendiri, bahwa kita hidup di dunia ini dirancang, didesain oleh Allah, dan Allah selalu bersama hamba-hambanya. Dalam Al-Quran kawan disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-59. Nah, maka dengan ayat ini yakin betul bahwa semua yang ada di muka bumi ini, hal-hal yang gaib yang manusia tidak tahu, Allah Maha tahu. Makhluk-makhluk di seluruh bumi ini, di laut, di darat, di udara, semua Allah tahu. Di laut yang sedemikian rupa, dengan mineral-mineral yang ada, dengan berbagai macam jutaan atau bahkan miliaran kehidupan laut, dengan ekosistemnya, Allah tahu. Sampai-sampai diumpamakan biji yang jatuh di tengah kegelapan malam, Allah tahu. Daun yang jatuh, semua dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia ini, pasti segala sesuatunya yang menimpa pada diri kita, yang menyenangkan dan menggembirakan, atau yang merasa tidak nyaman, semua dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya kita bebas dari ketakutan-ketakutan, kembalikanlah kepada Allah, bahwa
kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan merasa senantiasa diawasi dan bersama Allah, kita tidak akan berani berbuat hal-hal yang menyimpang, berbuat maksiat. Karena dalam Al-Quran, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Surat An-Nahl ayat ke-19. Jadi kawan, penting sekali ini, ya, penting sekali bahwa untuk menggapai ketenangan hidup, kita dalam diri ini harus kita tempatkan Allah dan merasa kita senantiasa bersama Allah. Ketika kita bersama Allah, maka apa yang terjadi pasti akan ada pertolongan dan jalan keluarnya. Nah, ketika kita selalu bersama dengan Allah, maka yakin kita tidak akan melakukan hal-hal yang maksiat. Jangankan melakukan, kerentek saja nggak berani. Karena apa? Gitu ya, iya, karena apa? Karena kerentek saja. Kerentek itu apa, Mbak Ayu? Ya. Apa ya, Ustaz ya? Sebentar gitu ya. Iya, kerentek itu gitu ya. Iya, muncul sejenak apa yang di dalam hatinya itu loh. Berduduk gitu. Itu nggak berani, Mbak Ayu. Karena apa? Setelah ayat tadi itu Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Masya Allah. Nah, maka kawan, kita dengan selalu merasa dengan Allah, kita akan takut tidak akan melakukan hal-hal yang terlarang. Karena dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan atau kejadian. Jadi, kawan, berikutnya kita merasa betul bahwa Allah sangat mengetahui apa yang kita lakukan, dan kita sementara kita sebagai manusia ini memang diciptakan oleh Allah, maka Allah mengetahui kita ciptakan mulai dari dulunya dari janin, bahkan sebelum itu dari air mani, kemudian jadilah janin, kemudian jadilah keluar, jadilah bayi, kemudian jadilah anak-anak jadilah kemudian remaja jadilah dewasa jadilah tua. Di antara itu, kata Allah, ada yang dipanjangkan umurnya dan ada yang dipendekkan umurnya. Nah, semua itu kalau kita renungkan kejadian-kejadian diri kita ini, maka tidak mungkinlah kita akan berbuat yang tidak baik. Dengan berbuat yang lurus, maka insya Allah hati ini menjadi tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar sejak kemarin, kawan, yang mensyukuri nikmat dan hari ini merasa selalu dipantau Allah, ini benar-benar kita terapkan. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini, kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.